Pernah nggak sih lo ngerasa udah effort maksimal, udah all out banget, begadang tiap malam sampai tipes, tapi hasilnya malah zonk. Terus di sisi lain, lo lihat orang yang kayaknya kerjanya santuy banget, tapi malah living their best life. Jujur Li, nyesek parah kan? Lo ngerasa dikhianatin sama takdir, ngerasa dunia nggak adil, dan akhirnya lo burn out sendiri sama semua ekspektasi itu. Tapi lo tahu nggak? Rasa sakit yang lo rasain sekarang itu sebenarnya alert. Itu sinyal kalau selama ini lo mungkin salah pakai parameter buat ngukur harga diri dan keberhasilan hidup lo. Gini, coba kita tarik napas bentar dan deep talk dari hati ke hati. Kita sering banget galau karena kita pakai penggaris dunia buat ngukur usaha kita. Kita ngitung sukses itu cuma dari seberapa banyak cuan yang kekumpul, seberapa tinggi jabatan lo, atau seberapa keren lo di mata orang lain. Masalahnya, variabel dunia itu nggak pernah pasti, bro. Lo bisa aja kerja 20 jam sehari, tapi kalau variabel duniawi lagi nggak berpihak, hasilnya bisa kelihatan kayak ngekhianatin usaha lo. Tapi, coba deh lo ganti penggarisnya. Kalau hasil yang lo cari itu ridho Allah, maka nggak ada satupun usaha lo yang bakal meleset. Di mata Tuhan, kebaikan sekecil zarah atau partikel paling lembut pun udah dijamin feedbacknya. Nggak ada yang kebuang sia-sia. Jadi kalau lo ngerasa hancur banget pas gagal, itu tanda kalau orientasi lo mungkin terlalu condong ke hasil fisik yang kelihatan mata, bukan hasil spiritual yang abadi di sisinya. Pernah nggak lo kepikiran, kenapa ada orang yang jenius banget, tapi hidupnya seret? Sedangkan ada orang yang kelihatannya biasa-biasa aja, tapi rezekinya ngalir terus kayak air. Imam Syafi'i pernah spill soal ini. Fenomena orang cerdas yang hidupnya susah itu adalah bukti nyata kalau yang namanya takdir, kodo dan kodar itu beneran real. Kecerdasan atau kerja keras lo itu bukan mesin ATM otomatis yang pasti ngeluarin kekayaan. Ini sebenarnya ujian iman buat kita semua. Allah pengen lihat, apakah lo bakal ngakuin kalau Dia yang maha berkuasa atas segala keputusan, atau lo justru ngerasa paling berhak ngatur nasib sendiri, cuma karena ngerasa udah kerja keras. Pas lo mikir, gue udah effort, harusnya gue dapat ini. Di situ sebenarnya ada ego yang lagi nantang takdir. Coba deh lo buka surah Asyura ayat 27. Di situ dijelasin, kalau Allah nurunin rezeki itu ada takarannya, ada dosisnya. Karena Dia paling tahu kondisi hambanya. Ini yang gue sebut sebagai divine wisdom atau hikmah ilahi. Ada orang yang imannya cuma bakal kejaga kalau dia hidup cukup atau bahkan pas-pasan. Karena kalau dia dikasih kaya raya, dia mungkin bakal sombong, flexing, dan akhirnya hancur. Sebaliknya, ada juga yang emang harus kaya buat bisa bantu orang banyak. Jadi, kalau sekarang lo ngerasa kurang secara materi, bisa jadi itu cara Allah jagain lo. Mungkin Allah pengen lo tetap rajin sujud di sepertiga malam, tetap sering zikir, dan tetap butuh sama Dia. Allah ngasih apa yang lo butuhin supaya iman lo selamat. Bukan cuma apa yang nafsu lo pengenin, tapi malah bikin lo jauh darinya. Terus, apa artinya kita nggak usah usaha? Ya, nggak gitu juga konsepnya. Dalam Islam ada namanya itqon. Artinya, lo ngelakuin sesuatu dengan totalitas dan kualitas terbaik. Tapi tujuannya yang kita geser. Lo kerja keras bukan demi ngejar posisi atau pengen pamer ke teman tongkrongan, tapi sebagai bentuk cinta lo ke Allah. Ada hadis yang bilang kalau Allah itu cinta banget sama hamba yang kalau ngerjain sesuatu, dia melakukannya dengan all out. Pas niat lo udah berubah jadi, gue pengen dapat cinta Allah lewat kerjaan ini, lo bakal jadi orang yang gak terkalahkan. Kenapa? Karena kalau lo sukses, lo bakal bersyukur. Dan kalaupun lo gagal secara duniawi, lo gak bakal depresi. Kenapa gak bakal depresi? Karena tujuan utama lo, yaitu dapatin ridho Allah lewat proses kerja keras tadi, sebenarnya udah lo dapat. Hasil akhirnya itu cuma bonus, tapi prosesnya itu adalah ibadah. Kemenangan sejati itu bukan soal nominal di rekening, tapi soal kemerdekaan hati. Namanya hayatan thayyibah, hidup yang baik dan tenang karena iman. Lo harus sadar kalau dunia ini emang didesain sebagai tempat ujian, kayak yang dibilang dalam surah Al-Mulk ayat 2. Sukses itu ujian syukur, gagal itu ujian sabar. Dua-duanya sama-sama alat buat lo naik kelas di mata Tuhan. Begitu lo paham konsep ini, lo bakal merdeka dari tekanan hasil.
Lo bakal kerja maksimal bukan karena lo diperbudak sama target duniawi, tapi karena lo mau ngasih persembahan terbaik buat Allah yang udah netepin takdir terbaik buat lo. Jadi, tenang aja, capek lo nggak akan sia-sia, keringat lo nggak akan menguap gitu aja. Selama lo niatin karena Dia, lo udah menang sejak lo mulai melangkah. Nggak peduli gimana pun hasil akhirnya nanti. Fokus aja jadi versi terbaik diri lo di hadapan Allah. Sisanya, biarin Dia yang urus. Dia nggak pernah salah hitung, gue janji. Sebelum gue pamit, kalau lo ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like, tulis pendapat lo di kolom komentar, dan follow akun ini ya. Gue doain buat lo semua yang udah nonton, semoga rezeki lo selalu lancar, segala urusan lo dimudahkan Allah, dan selalu dikasih kesehatan serta kebahagiaan lahir batin. Sukses selalu buat perjuangan lo hari ini. Thanks udah dengerin sampai habis.